Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia Restu Yulianto dari kelas PGMI A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat peta konsep data dan statistika. Ini saya akan menjelaskan topik data terlebih dahulu. Mohon maaf, tidak jelas. Untuk tidak jelas, saya bacakan aja topik yang ada di sini. Data adalah unit terkecil yang bergantung pada keadaan data di lapangan. Dinyatakan sebagai lambang angka, lambang huruf, atau lambang grafik yang mencerminkan nilai variabel tertentu. Istilah data atau mentah kuantitas yang belum menunjukkan ukuran konsep atau gejala tertentu sering digunakan untuk menggambarkan simbol angka, karakter, atau gambar. Jika besarnya data belum menunjukkan suatu itu belum. Nah, data itu dibagi menjadi 4 menurut sifatnya, menurut pengumpulannya, menurut sumbernya, menurut kategori. Mari kita bahas yang sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi 2, kategori kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dikenal sebagai data kualitatif. Jika data kuantitatif adalah data yang memiliki harga yang berubah-ubah bersifat variabel. Data menurut pengumpulan. Data menurut pengumpulan, ada dua data seketika dan data berkala. Data seketika, data penampang yang segera tersedia, data waktunya nyata, juga dikenal sebagai data lintas siku, adalah informasi yang dikumpulkan pada saat tertentu dan dapat menjelaskan keadaan atau sifat item peneliti pada saat itu. Jika data berkala, data deret waktu yang terjadi secara periodik. Data periodik adalah informasi yang dikumpulkan secara berkala yang dapat menunjukkan bagaimana suatu kegiatan atau peristiwa yang berlangsung. Sekarang data menurut sumbernya. Data berdasarkan sumbernya, baik data internal maupun eksternal, dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada internal dan eksternal. Jika data internal, data yang mewakili posisi dan keadaan internal perusahaan atau badan pemerintah, disebut sebagai data internal. Jika data eksternal, data yang mewakili keadaan dan kondisi yang terjadi di luar organisasi, disebut sebagai data eksternal. Selanjutnya menurut data kategori. Ada 2 kategori utama data. Yang pertama, data dikotomi. Yang kedua, data kontinum. Jika data dikotomi, data yang sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya. Data yang dikontinu adalah data yang bisa diukur, gitu. Mungkin itu saja penjelasan data dari saya. Saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu statis dan statistika. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan jenis statistik dan statistika. Pertama kita akan membahas statistika. Statistik merupakan kumpulan angka yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu, apakah itu tidak teratur dan acak atau diatur dalam daftar atau visual, dan statistik adalah instrumen berbasis numerik untuk analisis data. Selanjutnya, jenis-jenis statistik ada 2. Yang pertama, deskriptif dan inferensial. Mari kita bahas deskriptif dan inferensial itu apa sih? Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mencakup pengorganisasian data ke dalam daftar atau jadwal, pembuatan grafik, dan kegiatan lainnya yang tidak memerlukan penarikan kesimpulan. Contoh statistik deskriptif adalah yang sering muncul adalah tabel diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah atau koran. Selanjutnya, statistika inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang menawarkan pedoman atau metode yang dapat diterapkan sebagai alat untuk menarik
alat untuk kesimpulan secara luas dari kumpulan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Contoh statistika inferensial adalah perhitungan nilai ujian nasional rata-rata di suatu wilayah. Yang kedua, pengolahan data perekonomian di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, perhitungan rata-rata tingkatan usia penduduk di suatu wilayah. Seperti itu penjelasan peta konsep, pengertian, dan jenis-jenis statistik dan statistika. Seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.